Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pertemuan mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai emosi dan perilaku emosi. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama agar diberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Ada sesuatu untuk sampean pelajari bahwa bingkailah hatimu dengan berzikir agar senantiasa memperoleh ketenangan dalam menghadapi berbagai hal. Ini poin utama untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apa hubungan antara ketenangan hati dengan perilaku emosi? Mari kita simak bersama-sama. Terlebih dahulu saya akan kembali mengingatkan sampean semua mengenai pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang emosi dan cara mengendalikannya. Saya harap semuanya masih ingat bahwa yang disebut dengan emosi itu tidak hanya ketika marah, karena memang identik yang disebut emosi itu adalah marah. Emosi itu adalah sebuah reaksi atas sesuatu yang diterima oleh seseorang. Nah, pengendaliannya kemarin kurang lebih yang saya sampaikan pada materi ini adalah emosi itu boleh, tapi sebelum diekspresikan harus dikendalikan dulu, ditekan dulu, dikondisikan dulu, baru boleh diekspresikan. Kenapa? Seseorang dalam keadaan emosi itu artinya tidak stabil. Hal yang keluar dari orang yang tidak stabil otomatis lebih cenderung kepada efek hal-hal yang kurang baik. Sekalipun bahagia, kalau tidak dikendalikan, maka ekspresinya juga akan berlebihan. Suatu misal, saking bahagianya tertawa terbahak-bahak. Nah, hal tersebut kan juga secara etika tidak baik. Jadi harus dikendalikan, baru boleh diekspresikan. Nah, kita akan melangkah ke sini. Seperti saya sampaikan tadi bahwa perilaku emosi itu emosinya adalah senang. Perilakunya adalah ada yang tertiak, ada yang tertawa, bahkan ada juga yang menangis. Ketika emosinya berupa sedih, ada seseorang itu yang malah diam. Ada yang bisa menangis. Ketika marah, sebagian besar bisa membentak dan bisa berkata kasar. Tapi ada juga orang-orang yang ketika emosinya marah, perilaku yang keluar itu justru dia tidak bisa mengekspresikan. Itu yang tidak baik. Marah tapi diam dan ditahan. Nah, itu bukan pengendalian yang tepat. Berikutnya, bahagia. Nah, kembali saya sampaikan, masing-masing orang memiliki perilaku dalam mengekspresikan emosinya. Ada orang itu yang ketika bahagia itu malah justru menangis terharu. Ada lagi yang tersenyum aja gitu sudah cukup. Karena setiap orang diciptakan berbeda dengan keunikan masing-masing, maka dari itu penting untuk tahu bagaimana cara mengelola perilaku emosi tersebut. Berikutnya, yang penting di sini adalah emosi itu boleh, tapi perilaku yang berlebihan itu jangan. Nah, lalu seperti apa cara mengendalikannya? Satu, ketika sampai dalam keadaan emosi, pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa trik-triknya ya. Tarik nafas dulu. Yang pasti yang pertama adalah diam. Diam dan tenangkan diri. Ada orang itu yang ketika terlalu bahagia, tidak bisa Bu terlalu bahagia kok diam. Nah, ketika sama sudah bisa kontrol diri, mungkin tidak perlu yang semacam ini, sampai harus diam dulu, tarik nafas dulu, berpikir dulu, baru ekspresinya dikeluarkan. Nah, untuk orang-orang yang memiliki kontrol emosi yang kurang baik, begitu tahu misalkan kabar dapat nilai tertinggi nih 1 Kabupaten Malang, itu ucapan pertamanya bukan alhamdulillah, karena dia dalam keadaan tidak stabil, keluar kata-kata yang ya kadang-kadang malah justru bukan kalimat-kalimat thayyibah yang keluar. Nah, itu kenapa perilaku emosinya yang harus dikendalikan. Dengan satu, diam dulu, dicerna dulu, baru boleh berekspresi. Orang itu umumnya kalau kena musibah itu kan bilang innalillahi gitu ya. Tapi kalau sampean tidak bisa mengendalikan emosi, dengar kabar
innalillahi itu kan mengucapkan innalillahi kan tidak harus untuk orang meninggal ya, sesuatu yang berkenaan dengan musibah dan untuk menguatkan gitu. Tapi karena di sini tidak dikendalikan dengan baik, perilaku emosinya mendapatkan kabar kehilangan sesuatu. Nah, temannya merespon dengan innalillahi gitu. Sampean yang tidak dalam keadaan kontrol emosi bagus, loh lawang durung mati kok. Nah, sering kan ya tahu yang semacam itu. Nah, oleh karena itu yang disebut pengendalian perilaku emosi menjadi sangat penting. Ini saya paparkan beberapa keuntungan yang bisa sampean peroleh ketika sampean bisa mengendalikan perilaku emosi dengan baik. Ingat, di usia saat ini sampean memiliki semangat yang luar biasa, yang cenderung ketika diberitahu itu lebih memilih jalannya sendiri. Itu oke ya, nggak masalah ketika sampean mampu mengendalikan diri sampean sendiri. Tapi ketika sampean berada dalam keadaan tidak stabil, tidak mampu mengendalikan, maka itu akan menimbulkan kerugian bagi sampean. Sehingga ini penting dipelajari. Apa sih keuntungannya ketika bisa mengendalikan perilaku emosi? 1. Sampean akan memiliki hati yang luas. Misal, apapun berita yang datang kepada diri sampean akan menjadi orang yang paling siap untuk menerima, entah itu kabar baik maupun kabar yang kurang baik. Yang kedua, pikiran akan menjadi tenang. Jadi contoh, mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan. Tapi ketika sampean mencerna dulu itu apa, sampean pikir dulu, baru sampean mengekspresikan dengan sewajarnya saja. Sekalipun itu kabar yang kurang menyenangkan, sampean akan berpositif thinking, oh setelah ini pasti Allah punya sesuatu untuk saya. Yang ketiga, tadi akan mampu mengendalikan diri sampean, tidak terlalu ekspresif. Jadi, emosi itu kalau tidak dikeluarkan juga tidak baik, tapi dikeluarkan dengan cara berlebihan juga tidak baik. Berikutnya, sampean akan menjadi pribadi yang mudah untuk berinteraksi, menjadi orang yang menyenangkan, bukan orang yang meledak-ledak yang kadang-kadang orang itu kan malah tidak nyaman gitu. Orang yang memiliki pengendalian perilaku emosi akan lebih mudah untuk berinteraksi. Selanjutnya akan mudah move on. Nah, ini untuk yang beberapa mungkin terkadang ya nonton drama Korea, terus di sana terbawa perasaan. Nah, kalau sampean tidak bisa mengendalikan perilaku emosinya, pas nonton di sana adegan sedih sampean juga ikut nangis, di sana marah sampean juga ikut terbawa, bahkan sampai ke perilaku sehari-hari. Kalau sampean memiliki pengendalian perilaku emosi yang baik, itu tidak akan mudah terjadi. Ya pada saat nonton hijau aja mungkin sampean akan terbawa emosi. Setelah itu ya sudah, karena di kehidupan nyata tidak semacam itu. Berikutnya, karena lebih banyak mengendalikan diri, lebih banyak bisa memposisikan diri, kreativitas sampean juga akan memiliki ruang yang lebih luas. Dan yang terakhir, akan lebih mudah beradaptasi. Lingkungan apapun tidak akan menjadi masalah karena sampean menjadi pribadi yang mampu mengendalikan perilaku emosi dengan baik. Nah, untuk memastikan apakah sampean sudah termasuk dalam kategori mampu mengendalikan emosi dengan baik, saya memberikan beberapa pertanyaan, diisi dengan sebaik-baiknya, saya kirim linknya melalui GCR. Biasakan dipahami dulu perintahnya baru diisi. Nah, bagian penting dari pengendalian perilaku emosi juga di sini. Nah, misal contoh, dapat tugas, tidak dicerna dulu. Tahu-tahu, Bu ini caranya gimana? Bu ini tugasnya kok banyak. Padahal sebenarnya yang paling penting di sini poinnya adalah bagaimana menerima sebuah respon, kemudian memberikan imbal balik atau feedback dengan baik. Itu bagian juga dari sebuah pengendalian perilaku emosi. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung pertemuan untuk kesempatan kali ini. Saya harap semua sudah memahami apa yang tadi kita bahas bersama. Semoga yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ingat,
bahwa kecerdasan mengendalikan diri berawal dari kemampuan mengendalikan perilaku sehari-hari. Seperti apa sampean adalah sampean yang mampu mengendalikan diri sampean ketika beraktivitas sehari-hari. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Tetap jaga semangat belajarnya, jaga kesehatannya. Sampai bertemu pada kesempatan mendatang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.